Apa yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi, kita bahas hingga tuntas. Dan 9 km di utara pusat. Karena daerah gerakan mereka berbeda. PPRI dan Pemesta adalah bentuk kekecewaan masyarakat Pulau Jawa terhadap pemerintah pusat. Kenapa bisa kecewa? Setelah bangsa Indonesia merdeka, pembangunan tersentralisasi di Pulau Jawa terutama dalam hal perekonomian yang menyebabkan banyaknya ketimpangan sosial. Bahkan pembangunan raksasa dalam rangkaian persiapan Asian Games keempat. Pertama-tama kita bahas apa yang terjadi di Sumatera yang pasti akan membahas mengenai pemberontakan PRRI di Sumatera. Tak ada api tanpa sumbu. Selain pembangunan dan perekonomian yang tidak merata, meledaknya PRRI punya keterkaitan dengan kondisi dan kebijakan militer yang pasti memperkecil jumlah angkatan perang Indonesia karena anggaran untuk militer cukup kecil. Terlihat situasi Soekarno semakin dekat dengan negara dan partai komunis, semakin membuat situasi memanas. Hal ini mendapatkan respon buruk dari militer di wilayah Sumatera sehingga terbentuknya Dewan Benteng pada tahun 1956 yang diusung oleh Letkol Ismail Lengah dan Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Akibat adanya Dewan Benteng, muncul dewan-dewan dari wilayah lain seperti Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maluden Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Berlian, dan Dewan Manguni yang dipimpin oleh Letkol Panji Samuel. Kabinet Juanda yang berkuasa saat itu berupaya melakukan kompromi dengan dewan tersebut melalui musyawarah nasional yang diselenggarakan pada bulan September 1957. Tiga tokoh dewan bertemu di Palembang yang dihadiri oleh Muhammad Nasir yang sangat mempengaruhi pertemuan itu. Di bawah pengaruh Nasir, semua dewan daerah bersemangat menyatakan solidaritas untuk membentuk satu dewan saja dengan nama Dewan Perjuangan. Mereka membuat keputusan yang disebut Piagam Palembang yang mencakup 6 pasal tuntutan utama, yaitu 1. Mengembalikan Duit Tunggal Soekarno-Hatta. 2. Penggantian pimpinan TNI. 3. Melaksanakan desentralisasi pemerintah nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah. 4. Membentuk Senat. 5. Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara dan larangan terhadap komunisme. Selanjutnya, musyawarah nasional pembangunan pun berlangsung di Jakarta pada 10-15 September tahun 1957. Tetapi dari musyawarah ini tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini, yaitu upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, dan akhirnya tuntutan Benteng Perjuangan pun ditolak oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, pada awal tahun 1958 digelar kembali pertemuan raksasa di Sungai Dareh membahas tuntutan tersebut dengan penuh api membara. Dewan Benteng pun mengeluarkan 3 ultimatum yang dituangkan dalam Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara, yaitu pertama, dalam 5 hari Kabinet Juanda mengembalikan mandatnya kepada presiden atau pejabat presiden. Yang kedua, bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur yang diizinkan untuk zakon kabinet. Yang ketiga, bahwa Soekarno supaya bersedia kembali sebagai presiden konstitusional dan memberi kesempatan serta bantuannya kepada nasional zakon kabinet. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh Kabinet Juanda. Bagaimana respon pimpinan militer pusat terhadap ultimatum tersebut? Saat itu, A.H. Nasution yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat langsung memecat para kolonel tersebut. Sehingga pada 15 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya. Soekarno yang baru pulang dari Eropa memerintahkan untuk menangkap para anggota PRRI karena deklarasi dan ultimatum itu dianggap sebagai proklamasi pemerintah tandingan. Maka dibentuklah operasi militer yang diberi nama Operasi 17 Agustus. Operasi militer dimulai sejak bulan April. Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan Republik Persatuan Indonesia yang dibentuk federal pada bulan Februari 1960. PRRI berakhir pada 17 Agustus 1961. PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang saling bertautan. Kalian masih ingat dengan pimpinan Dewan Manguni
Betul, Letnan Kolonel Herman Nicholas Venje Samuel yang berasal dari Sulawesi. Beliau adalah pelopor dari pemberontakan Pramesta. Penyebab lain terjadinya pemberontakan ini juga nggak jauh beda dengan PRRI, yaitu konflik internal militer dan ketimpangan perekonomian. Pada Januari tahun 1957, pimpinan daerah di Sulawesi baik dari pemerintahan dan dari militer mengunjungi Jakarta untuk menyampaikan tuntutan tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil. Pada akhir bulan Februari 1957, delegasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi berangkat ke Jakarta sebagai upaya terakhir untuk mendesak pemerintah pusat tentang hal-hal yang dibicarakan bulan sebelumnya. Pada tanggal 1 Maret 1957, delegasi kembali ke Sulawesi karena upaya mereka tidak berhasil. Maka terjadi suatu rapat besar untuk membentuk Pamesta. Permesta resmi diproklamasikan pada 2 Maret 1957. Venje Samuel membacakan teks proklamasi Pamesta dan memberlakukan darurat perang. Proklamasi. Demi keutuhan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya, dan rakyat daerah Indonesia bahagian timur pada khususnya, maka dengan ini nyatakan seluruh wilayah teritorium 7 dalam keadaan darurat perang, serta berlakunya pemerintahan militer sesuai dengan pasal 129 Undang-Undang Dasar Sementara dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1948 Republik Indonesia. Segala peralihan dan penyesuaian dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam arti tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa beserta kita dan menurunkan berkat dan hidayatnya atas umatnya. Makassar, 2 Maret 1957, Panglima Tentara dan Teritorium 7, Letnan Kolonel Herman Nicholas Venje Samuel. Dalam mengatas hal tersebut, pemerintah mengupayakan untuk mengakhiri pemberontakan melalui pendekatan non-militer dan operasi militer. Melalui pendekatan non-militer dengan mendamaikan antara kubu Pramesta dengan pemerintah pusat, maka pada tanggal 5 Januari 1960 diselenggarakan sebuah perundingan. Perundingan tersebut dihadiri oleh Tum Belaka dan Samuel Hen Tikal Alu. Hasil dari perundingan ini dibaginya Provinsi Sulawesi menjadi 2 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah dengan ibu kota Manado. Akhirnya pada 17 Desember 1960, Pramesta menyetujui langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pemberontakan. Langkah-langkah tersebut adalah sebuah permohonan dari Menteri Pertahanan agar para pemberontakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan melakukan operasi militer terhadap pasukan bekas Pramesta. Pemerintah pusat kemudian menyiapkan operasi militer. Penumpasan Pramesta dianggap lebih sulit daripada wilayah lain karena adanya campur tangan asing. Pramesta memiliki alat tempur dan kekuatan tempur yang lengkap dengan 30.000 personal. Hal ini didapatkan dari Amerika Serikat. Sayangnya, insiden baru terjadi. Allen Lawrence Polk berhasil ditembak jatuh dan ditangkap saat sedang menjalankan rencana utama. Akibatnya, kekuatan Pramesta semakin terdesak. Secara puncak pada tanggal 12 Mei 1961, tinggallah Samuel dan pasukan yang masih mengikutinya yang belum menyerahkan diri. Samuel baru menyerahkan diri pada tanggal 20 Oktober 1961. Dengan ini, seluruh wilayah yang dikuasai Pramesta mampu direbut melalui operasi militer. Pramesta secara resmi berakhir dan pemerintah memberikan pengampunan kepada mereka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. PRRI atau Pramesta adalah gerakan yang muncul karena ketidakpuasan daerah-daerah di luar Pulau Jawa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta pentingnya bagi pemerintah pusat untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan daerah-daerah di seluruh Indonesia.